Selamat bertemu kembali dengan Guna Edukasian Channel. Mohon dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Di Pemda ini kegiatan sudah mulai dikurangi secara paksa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa pendidikan anti korupsi ini tentunya sangat berperan di sekolah, gitu kan. Karena hari anti korupsi mah orang-orang itu sifat, gitu kan, karakter. Jadi kalau karakter itu kalau sudah tua akan sulit untuk dilakukan, ya. Tapi di sekolah, ya, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, ini kita di SMP, kalau ditanamkan kepada siswa-siswi kita, ya, tentunya akan bisa menjadikan kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadikan karakter. Romantis sekarang ini kita tinggal berdua, aja romantis ya, ayo cina. Biasanya saya itu begitu penting, rak gitu kan. Nah sekarang ini dimulai hari Sabtu, biasanya sarapan tuh taruh aja di meja ya, saya sarapan. Sekarang istri tuh ngajak, sarapan dulu. Nah, nggak ada romantis ya gitu kan. Oh nanti aja Bu, ini aja sarapannya, saya cium keningnya. Nah, siang juga ditawari sekarang, makan siang dulu, kalau di kebun baik. Karena saya hobinya berkebun, kalau Sabtu Minggu tuh. Oh ya tuh nanti Bu, ini aja sarapannya, saya cium katanya, gitu. Ini aja tuh makan siangnya. Kan kaget habis antri ya. Istri saya kok telanjang sambil duduk di atas rice cooker. Wah tambah kaget kan, ada apa ini saya tanya. Nah itu lagi ngapain di atas rice cooker telanjang, ngangetin makan balap ayah. Ya, pengen tahu aslinya lagi nih, saya ini bolak-balik Banjarmasin, Bandung lah katakan, atau Banjarmasin Jakarta itu hampir setahun, karena keluarga masih di sana, saya sudah tugas di Jawa. Gitu, tapi biasa sebelum pulang saya calling-callingan. Lagi ada halangan nggak? Nggak ada, cenderung. Ya, halangan. Saya subuh biasanya dari Jakarta nyampe sana itu pada 1 jam, jam 7. Tetapi di sana kan sudah jam 8. Anak-anak sudah berangkat sekolah. Tapi pas datang ke sana, istri saya kok nggak ada gitu ya. Ada sih yang nemenin, gue buatkan kopi. Sampai 3 gelas kopi belum pulang-pulang. Yang ketiga, semua tepuk yang kencang. Yang keempat, selanjutnya, lalu, dan ketujuh gratifikasi. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Merugikan keuangan negara. Ini suara saya ke belakang kedengaran nggak? Kedengaran ya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan sehingga si pelaku melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara tercela atau dengan cara yang terlarang. Tadi kita sudah bahas. Nah, yang dimaksud dengan keuangan negara di sini sebenarnya keuangan negara itu terbagi dua ya. Pertama itu adalah keuangan negara yang sudah dipisahkan, dan ada juga keuangan negara yang tidak dipisahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Didin Jairani. Saya dari SMP IT Anajmin di daerah Cipatat. Saya bertugas sebagai pengajar juga. Mungkin dari pembahasan dari narasumber tadi sudah begitu jelas. Berikut disertakan dengan contoh dan juga hukum, begitupun sanksinya. Namun untuk pertanyaan saya, mungkin ini berupa analogi. Jika kita berada dalam suatu arus, kemudian kita ingin melawan arus tersebut, maka otomatis hanya ada dua, kalau tidak kita terbawa atau kita terpental. Nah, maka pertanyaannya mungkin, jika kita sebagai pegawai baru dan masuk di lingkungan baru, ternyata di lingkungannya itu sudah penuh dengan tindak-tindak korupsi, baik kecil, sedang, ataupun besar. Nah, maka langkah apa, solusi apa yang tepat yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Rahmat dari SMP Negeri Pengaliran. Terima kasih atas pemaparannya yang disampaikan baik oleh Bapak Suharso maupun barusan Bapak Yulisman terkait dengan pendidikan anti korupsi. Begitu banyak sebetulnya informasi yang bisa saya pribadi serap, yang tentunya menggambarkan juga kebingungan sebetulnya. Nah, kebingungannya apa? Kalau tadi penanya pertama lawan arus, kalau saya enggak. Pertanyaannya adalah yang pertama arus kurang terpental, ini tong milu sama mana. Tapi memang resikonya kita tanggung tapi hidup nyaman. Termasuk saya ini orang yang tidak bisa ngurus, tidak bisa ngopeni pimpinan secara pribadi. Kalau ngopeni urus pekerjaan sih saya sampai, tapi kalau ngurusi saya tidak bisa. Ya memang tertentu kan. Dari itu saya paham sih. Undang-undang KPK, hukuman mati itu perkecualian. Ada di sana disebutkan ketika bencana alam sedang terjadi, duit bencananya dikorupsi. Tuh. Jadi ada hal-hal itu. Secara teori, kedua ada saya kuliah bisa kita kudu 8 tahun itu mah dengan seperempat apa. Secara teori, di induk nanti itu di Perancis, kemudian Belanda, kemudian ke Indonesia, hukuman mati itu nggak ada. Dianggap melanggar HAM yang paling utama. Urusan nyawa malah urusan jaksa, lain urusan hakim, tetapi urusan luhur. Tetapi kenapa di Indonesia masih banyak mencantumkan hukuman mati? Karena salah satu pertimbangannya adalah mengingat daerah kita itu, wilayah Indonesia itu luas pisan, jadi masih perlu hukuman mati. Tuh, jadi itu juga kontroversi antara dunia dengan Indonesia. Di rapat-rapat rapat-rapat internasional tentang hukum pidana, di sana sudah ditulis get out Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia masih mencantumkan dalam setiap undang-undang ancaman hukuman mati. Itu. Nah, sekarang diperbaharui, dampaknya keberuntungan bagi Sambo. Karena undang-undang pidana yang baru, hukuman mati boleh, tetapi pelaksanaannya nanti 5 tahun dievaluasi. Oh dia bagus, oh iya bisa seumur itu
evaluasi lagi bisa 20 tahun. Isi awal biru masih. Pelaku atau koruptor yang dihukum dengan hukuman yang maksimal seperti hukuman mati misalnya. Padahal kasusnya luar biasa. Itu pertama. Kenapa demikian? Terus yang kedua terkait dengan bentar, hilang tuh itu. Oh, iya, istilah gue etik. Nah, yang kedua adalah tadi ada di beberapa pasal disampaikan ketika ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi gitu ya, atau korupsi gitu. Itu ada beberapa pasal yang menyampaikan hukuman minimal, hukuman maksimal, denda minimal, denda maksimal. Nah, apakah itu akan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Sementara nominal tertinggi untuk denda pun hanya 1 M saja maksimalnya, tidak ada lebih. Padahal yang kita ketahui koruptor itu bahkan ada yang triliun dan sebagainya. Nah itu bagaimana itu gitu? Bisa terjadi seperti itu. Bahkan ketika sudah ketuk palu pun dengan hukuman sekian puluh tahun atau sekian tahun, ternyata ada juga pemotongan-pemotongan yang kami sendiri dari orang awam nggak ngerti itu seperti apa sistematisnya gitu. Dan yang terakhir Bapak, intinya adalah menurut saya kita orang Timur, terutama saya orang Sunda barangkali, itu sayang ke anak itu bukan berarti kita mendidik mereka sebagai calon-calon monster Bapak bilang tadi, karena memang siapa yang tidak sayang pada anaknya ketika anak minta sesuatu kita tidak memberikannya. Maksudnya pasti sana ada suatu usaha yang harus kita penuhi untuk anak kita, berarti ada imbalan di sana yang harus dia lakukan dan harus kita berikan. Nah ini berarti kita harus paham dulu posisinya di mana agar tidak salah kaprah juga kita sebagai orang tua tidak bingung terkait bagaimana caranya mendidik anak kita. Karena jujur saja saya sendiri ketika anak minta sesuatu saya selalu oke, nah kamu harus gini dulu. Akhirnya saya beri. Karena untuk pencapaian ya harus menunjukkan dulu usaha seperti itu. Nah yang tanggungan ini juga salah. Pendidikan ini akan menjadikan anak kita sebagai motor. Saya ini juga harus dijelaskan kembali terkait dengan pola asuh kita. Pertanyaannya, kan sudah ada hasil umum kalau di sekolah itu saya juga sering didatangi oleh wartawan dan LSM. Ini kan sebagaimana yang Bapak terangkan tadi, ini kan merugikan keuangan negara. Nah, apakah wartawan dan LSM tersebut bisa dijerat dengan pasal pengintimidan? Dan apabila ketika kita tidak memenuhi permintaan mereka itu sering melakukan teror. Nah, apakah mereka itu bisa dijerat dengan pasal pemerasan? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum. Ada sebuah pesan orang tua kita, kalau mendidik anak dengan keras, maka dia akan belajar untuk melawan. Tapi bila mana mendidik anak itu dilakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, maka dia akan belajar untuk mengerti dirinya sendiri. Artinya, ketika kita hubungkan dengan masalah ini, kalau kita mau butuh bantuan dari anak, nggak perlu juga dengan kekerasan, nggak perlu juga harus dikasih imbalan, cukup dikasih pengertian. Ya kan, tanamkan budi pekerti, bagaimana caranya pengabdian terhadap orang tua, tanamkan pelajaran agama, nggak mungkin nggak bisa. Gak mungkin gak bisa, gak perlu disuap, gak perlu dikasih uang itu harus dulu. Kalau dikasih uang, kalau kita mau ngasih uang, cari momen lain, momen-momen tertentu, bukan karena ada tugas. Itu ya. LSM ke sekolah ini bukan keluhan Bandung Barat. Seluruh Indonesia
bisa saya nggak ngerti, tapi kalau Jawa Barat ngerti. Seluruh Jawa Barat. Pertanyaannya tadi apakah bisa? Nah, ini harus ada keberanian dari kita. Kalau kitanya manut saja datang mau ngomong kasih amplop pergi, bisa diproses, sangat bisa sekali. Laporkan. Datang ini namanya pemerasan, tapi pemerasannya bukan korupsi. Pemerasannya adalah pemerasan pidana umum. Karena wartawan itunya bukan penyelenggara negara. Jadi itulah bedanya pemerasan di tindak pidana umum, pidana biasa dengan pemerasan di korupsi. Ngantri. Nggak malu nggak Pak? Oh. Nah itu kan kita yang bawah harus aku ke atas ya ini. Jadi pada semuanya ketawa pada dia itu kan korupsi, jawabannya ini uangnya itu triliunan. Coba dan kasih pendapat bagaimana yang di atas. Nah kalau di Republik sekarang ini kayaknya tidak ada masalah ya. Artinya itu pun tambah viralnya. Cuma kalau kita dukung anak kita yang di bawah, serbuyan di sana ya. Ya deh. Pribadi atau orang lain? Atau orang lain? Terima kasih.